Halo Sobat Budaya, kali ini kita berbicara mengenai kota Surakarta. Mungkin yang akan terlintas pada pikiran kita ketika kita mendengar kota Surakarta adalah batik, karton, dan tradisi Jawanya. Namun di tengah pesona klasiknya, kota Surakarta juga menyimpan berbagai seni kontemporer yang reputasinya sudah mendunia. Bersama saya Aura Kalistara yang terkasih, di sini saya sedang berada di Museum Tumurun, sebuah destinasi seni yang akan kita jelajahi bersama pada segmen budaya pada hari ini. Begitu melangkah masuk, kita langsung disambut oleh atmosfer yang tenang dan megah. Arsitektur industrialis yang berpadu dengan penataan ruang yang cermat ini seolah sengaja dirancang agar setiap karya seni bisa berbicara tanpa gangguan. Hal ini membawa kita pada pertanyaan apa sebenarnya makna di balik nama Tumurun. Nama Tumurun berasal dari bahasa Jawa yang berarti turun-temurun atau diwariskan. Nama ini menjadi esensi dari museum ini yang merupakan koleksi pribadi milik keluarga H. Lukminto, pendiri perusahaan tekstil Sritek. Karya-karya di sini adalah bagian dari koleksi yang telah dikumpulkan lintas generasi, sebuah warisan artistik yang kini dibuka dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Permisi Mas, selamat siang. Ini dengan Mas siapa? Saya dengan Mas Faizal, karyawan dari Museum Tumurun. Baik Mas, di sini saya kan tugas sekolah kan disuruh wawancara nih Mas tentang Museum Tumurun ini. Ya. Kapan sih Mas Museum Tumurun ini dibangun atau didirikan dan dibuka resmi untuk umum? Di sini mungkin kalau tahunnya itu kurang lebihnya dari 2018 sampai 2019 itu belum umum. Belum umum Itu ya? masih private. Jadi hanya orang yang tertentu kayak tamu pemiliknya kayak gitu-gitu. Tapi kalau buat dibuka umum mungkin tahun 2022. 2022 ya Mas. Kenapa sih Mas kok museum ini diberi nama Tumurun? Apakah kata Tumurun itu ada arti atau makna di balik kata tersebut Mas? Tumurun itu berasal dari kata bahasa Jawa Mas. Yang artinya turun temurun diambilnya, yaitu mewariskan generasi lama ke generasi yang baru. Daya tarik utama Museum Tumurun adalah kurasinya yang luar biasa. Di satu sisi, kita bisa menyaksikan sapuan kuas emosional dari para maestro legendaris Indonesia seperti Avandi, Hendra Gunawan, dan S. Sujojono, di mana setiap karyanya adalah bagian penting dari sejarah seni rupa modern Indonesia. Lalu di sisi lain, kita diajak melompat ke masa kini melalui karya seniman-seniman kontemporer bernama seperti Eko Nugroho hingga Heri Dono. Perpaduan ini menciptakan sebuah dialog visual yang sangat menarik antara masa lalu dan masa depan seni rupa di tanah air. Tentu saja, kita tidak bisa melewatkan ikon dari Museum Tumurun, yaitu instalasi Volkswagen Beetle bertajuk Spire. Karya seniman Yves Renoir, mobil yang dibentuk menjadi bola sempurna ini bukan hanya objek foto yang memukau, tetapi juga sebuah pernyataan artistik tentang persepsi, bentuk, dan transformasi. Karya seperti inilah yang menjadikan Tumurun sebagai destinasi yang relevan bahkan bagi generasi muda yang mungkin baru pertama kali bersentuhan dengan dunia seni rupa. Permisi Mas, selamat siang. Ini dengan Mas siapa? Mas Dika Mas Dika mungkin dari mana Mas rumahnya? dari Kudus. Kudus. Iya. Baik Mas. Nah di sini saya akan memulai pertanyaannya ya Mas. Iya, sekarang. Untuk yang pertama, apa kesan Mas Dika setelah melihat pameran di Museum Tumurun ini Mas? Kesan pertama saya, ini kan saya kan masuk dari beberapa museum yang pernah saya kunjungi di sini itu kesan saya itu bagus, di samping itu juga unik. Dikarenakan apa? Di museum ini tuh ada sebuah karya seni itu mengenai dari emosional sang pelukis. Ya, pelukis itu membuat karya seni seperti ini, guys. Yang di lantai satu itu ada karya seni tersendiri yang dimana itu dia tuh melukis bukan hanya sekedar melukis, tapi ada isyarat emosional dalam dirinya yang ditujukan melukis itu. Gitu.
yang kedua nih Mas, bagaimana Mas Dika menilai perpaduan karya seni klasik dan kontemporer di Museum Menurun ini Mas? Dalam museum ini, kalau dalam seni klasik itu bagus dikarenakan di sini tuh yang namanya ada lukisan abstrak ya, di sini ada lukisan abstrak dan ada tentang tadi emosional dari lukis dari yang pertama ada yang emosional dalam kekerasan seksual, ada yang dalam perceraian, ada juga alasannya yang menganut dalam abstrak atau tidak tertata dengan rapi. This isn't the end.